Halo teman-teman, hari ini saya putuskan untuk pindah exchange dari Indodex ke toko kripto. Nah, kenapa saya pindah dan apa alasannya? Eh, Yaitu nanti saya bahas bagaimana cara transfer koin dari exchange Indodax. Misalnya teman-teman ingin pindah ya, ingin ngirim koin ke toko kripto ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita bahas dulu. Saya pindah exchange. eh, yang pertama di dengan alasan yaitu di toko kripto sekarang sudah rilis ya, yaitu namanya HOT ya, koin HOT ya, Holochain. Nah, jadi saya sudah membeli beberapa Holochain ya teman-teman. Makanya saya pindah ke sana ya, HOT sebanyak 14.845 rupiah ya. Nah, oke, kita lihat lagi. Nah, itu salah satu alasannya. Alasan yang berikutnya yaitu kita coba bandingkan ya antara exchange Indodax dengan exchange yang lain. Nah, di sini toko kripto Indodax atau rekeningku kita abaikan aja dulu karena walaupun sudah ada holo di rekeningku tapi tombol buy-nya lagi disabel ya dan koinnya juga nggak begitu banyak. Nah, sebelum kita lanjut ini, nah salah satu toko saya pindah ke toko kripto yaitu toko kripto sekarang sudah didukung oleh Binance ya teman-teman. Teman-teman sendiri mungkin udah tahu lah ya. Binance itu adalah salah satu exchange terbesar di dunia ya teman-teman dengan transaksi market cap-nya. Nah, kita lihat ya. Nah, antara Indodax dengan toko kripto aja. Nah, minimal deposit itu Indodax 10.000, kalau toko kripto 50.000. Oke, kalau masalah deposit ini nggak terlalu masalah ya, berapapun. Kemudian pembelian ya, ini Indodax 10.000, kalau toko kripto minimal 50.000 ya. Nah, biaya deposit. Nah, di sini yang bermasalah. Kalau Indodax itu biayanya 3.000 sampai 4.000, deposit 500.000 atau kurang menggunakan virtual account ya. 3.000 sampai 4.000. Nah, tapi saat saya lakukan deposit nggak segini biayanya ya, kadang 9.000 ya. Nah, kemudian kalau virtual account di sini dikenakan 6.500. Kalau toko kripto itu flat ya biayanya. Kalau Indodax itu nggak flat, itu ada rentangnya. Nah, biaya withdraw. Nah, withdraw 0,5% dari total atau minimal 25.000. Jadi misalnya 100.000 ya teman-teman, atau 50.000 teman-teman deposit withdraw, tetap akan dikenakan 25.000 ya. Nah, jika teman-teman 100 juta ya, nah maka akan dikenakan biaya withdraw 0,5% dari 100 juta. Jadi kalau menurut saya sih Indodax itu agak mahal ya teman-teman. Nah, kalau toko kripto itu flat ya biayanya, berapapun teman-teman mau withdraw itu biayanya tetap 5.500 ya, flat ya teman-teman. Nah, biaya transaksi ini 0,3 0,1, jadi lebih murah toko kripto. Spread, nah spread ini spread apa ya? Spread mungkin spread harga ya, antara harga apa. Nah, ini 60.000 ya. Nah, jadi itu ya teman-teman perbedaannya. Jadi saya lebih memilih toko kripto. Nah, di toko kripto itu semua koin-koinnya tentu sudah ada di Binance ya, didukung oleh Binance. Ini ada beberapa koin yang saya punya yaitu BNB, Cardano, HOT ya, HOT. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi ada beberapa, kalau kita transaksi dengan IDR ada beberapa ini. Nah, kalau dengan IDR itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hanya 8 koin. Nah, nanti kalau teman-teman beli BNB, Cardano atau Chainlink itu teman-teman beli dulu USDT ya. Nah, di USDT ada banyak koin ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa cari aja di sini nih, ada begitu banyak ya. Nah, otomatis koin-koin di sini itu sudah didukung oleh Binance ya, teman-teman. Nah, itu saya pindah ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin pindah juga, nanti teman-teman register dulu ya. Register itu ada di deskripsi video di bawah ini ya, ada referralnya, teman-teman langsung aja. Nah, kemudian teman-teman lakukan verifikasi, minimal itu KYC tingkat satunya sudah terverifikasi ya. Nah,
Untuk KYC tingkat 1 ini itu minimal withdraw itu 200 juta ya teman-teman, 200 juta. Ya itu ya. Nah, oke, jadi minimal penarikan menjadi 50 dolar ya. Kalau KYT2 ini nggak wajib sih. Yang penting ini ya. Yang ini harus teman-teman verifikasi dulu menggunakan KTP ya. Kalau yang KYC tingkat 2 ini itu teman-teman melakukan, ada banyak yang dimintanya, tapi seperti kita lah ya, bukan sultan ya. Maka nggak begitu penting ini ya, nggak begitu penting karena ini maksimalnya sudah 200 juta. Kalau ini entah berapa M lah. Oke, nah untuk kita ini ya kayak C1 aja lah ya. Nah itu ya teman-teman. Jadi teman-teman register aja di bawah. Nah cara pindah ya, saya sudah melakukan perpindahan exchange ya. Yang pertama itu saya pindahkan Cardano saya ya. Saya pindah habis semuanya Cardano. Nah jadi di sini. Nah ini ya udah habis ini. Nah, cara ngirim dari Indodax, teman-teman lakukan deposit atau withdraw ya. Pilih dulu koinnya, kemudian kirim Cardano. Ini riwayat saya ngirim Cardano ya. Ini 66 Cardano dan 18 ya. Saya kirim ke toko kripto, itu berhasil. Nah, di sini saya lihat pesan terbuka. Riwayat pesanan ya. Nah, ini bukan. Riwayat perdagangan. Hot. Oh, bukan. Riwayat konversi bidder. Oh nggak ada di sini ya. Oh ya, di sini saya buka dompet dulu, saldo. Nah ini dari Cardano ya, setoran atau penarikan. Jadi ini setoran ya. Kalau teman-teman ingin mengirim dari Indodax ke toko kripto, teman-teman klik setoran ya, setoran. Nah di sini riwayat setoran saya ya. Ini ada BNB, ada. Nah jadi gini. Jadi cara ngirimnya kan ada 3 jenis jaringan ya teman-teman di sini ya. Nah, jadi teman-teman pilih. Nah, kalau teman-teman, saya udah pernah ngirim Cardano. Jadi kalau Cardano di Indodax saat kita kirim ya, saat kita kirim, ini deposit, lakukan deposit atau withdraw. Nah, kirim Cardano. Nah, lihat di sini. Saat kita klik alamat baru ya. Nah, hanya ada label dan alamat Cardano. Berarti teman-teman kirim antar Cardano aja. Pilih jaringannya Cardano, bukan BEP2 ya. Kalau BEP2 itu kan ada memo. Ini ada memo. Nah, jadi karena di sini alamat barunya tidak minta memo, berarti kita pakai Cardano aja ya, jaringannya Cardano. Nah, beda lagi dengan BNB, itu tergantung koinnya. Nah, ini kita lihat dulu BNB ya. BNB saya udah kirim juga BNB. Nah, ini riwayat kirim saya BNB saya ini. Saya perlihatkan. Nah, ini saya udah kirim. Saya coba dulu 0,1 apakah berhasil. Kalau berhasil baru saya kirim semuanya. Jadi teman-teman jangan langsung kirim semua ya. Kirim dulu yang paling terkecil ya. Takutnya nanti hilang ya apanya koinnya. Jadi kirim BNB. Nah, kalau BNB kita pilih alamat baru. Nah, ke alamat baru. Nah, di sini kan ada diminta memo. Kalau minta memo, berarti teman-teman harus menggunakan jaringan BEP2 ya. Nah, jangan sampai salah, nanti nyangkut. Nah, di sini saldo ya, saya lihat di BNB saya. Nah, misalnya kalau kita mau menerima BNB ya, menerima koin, kita klik setoran ya, setoran. Nah, oke, nah jadi kripto ya, bukan IDR, kripto. Nah, kripto ya. Nah, di sini. Jadi salah. Nah, ini saya mengerti. Oke, BNB ya. Ini BNB. Nah, BNB berarti jaringannya karena dia minta memo ya di sini, minta memo. Berarti teman-teman pilih BEP2 ya. Tapi kalau bukan memo, pilih jaringan dia sendiri ya. Misalnya ada Polkadot ya, misalnya Polkadot. Saya memang belum ada Polkadot sih di sini. Dot ya. Dot ini dot. Nah, setoran. Oke, dot ya. Nah, ini kan ada jaringan dotnya. Nah, kita coba cari di sini dot ya. Oke, dot. Kalau teman-teman mengirim dot, berarti dot. Oke. Nah,
Jadi saya lebih milih mengirim daripada saya withdraw dulu, tak jadikan rupiah, kemudian saya tarik. Lebih baik saya kirim aja langsung ya. Nah, kirim Polkadot misalnya kirim. Nah, kita lihat dulu alamat barunya apakah minta memo. Nah, label alamat Polkadot. Nah, kalau tidak meminta memo, berarti kita pilih adalah jaringannya dot ya, dot. Nah, jadi kalau Polkadot itu biayanya itu tergantung di sini ya. Jadi tiap-tiap koin itu biayanya beda-beda ya, teman-teman. Jadi gitu ya. Jadi cobalah kirim dengan minimal ya. Ini minimal 2 dot ya. Jadi teman-teman kirim misalnya kirim 2 dot, maka akan nyampe ke exchange ini 1,8 dotnya. Nanti langsung dicek aja ya, walaupun kita nggak ngirim, kita bisa cek kok biaya kirimnya berapa ya teman-teman. Nah, jadi cara deposit udah, nanti teman-teman register aja ya menggunakan referral link di bawah ini. Nah, kemudian cara deposit ya, misalnya deposit rupiah, misalnya, nah ini dompet, kemudian setoran ya, setoran, pilih aja setoran. Nah, oh ya, aplikasi toko kripto ini juga sudah ada di Play Store ya, jadi gunakan aja Play Store. Nah, setoran ya, jadi IDR, pilih IDR ya teman-teman, IDR. Nah, untuk sementara itu akun yang tersedia itu bank yang tersedia Permata, kemudian Bank Mandiri ya. Nah, jadi kirim aja ke sini ya virtual akunnya dari ATM teman-teman, bisa transfer via ATM, ini udah ada caranya. Kemudian e-banking, kemudian m-banking ya teman-teman. Nah, itu untuk setoran ya. Nah, kalau untuk withdraw penarikan aja. Nah, penarikan IDR. Nah, tambahkan rekening. Jadi nama banknya udah banyak ya teman-teman. Ada banyak jenis bank di sini. Jadi bank seluruh Indonesia itu sudah terdaftar di sini ya teman-teman. Jadi nggak perlu ragu lagi. Sebelumnya kan belum ada tuh. Sekarang udah ada semuanya. Jadi tinggal teman-teman pilih aja nanti ya. Nah, oke, itu udah ya. Nah, nanti bagaimana cara teman-teman membeli, misalnya Polkadot kan nggak ada BIDR ya, BIDR-nya nggak ada. Nah, jadi teman-teman harus beli USDT dulu, beli USDT ya, dengan BIDR. Kalau USDT-nya udah ada, nanti teman-teman bisa beli koin lain dengan USDT ya, misalnya DOT ya, Polkadot kan bukan Polkadot, misalnya ada kan hanya bisa dibeli dengan USDT. Jadi teman-teman konversikan dulu BIDR-nya ke USDT ya. Nah, gitu ya teman-teman caranya. Nah, jadi itu dan satu lagi alasan saya pindah ke toko kripto karena di Indodex ini jika ada koin-koin yang lagi di pump atau lagi dump dengan dump yang begitu tinggi ya, tajam ya, dan lalu lintasnya begitu banyak, selalu maintenance, itu yang saya sayangkan ya. Oke, jadi saya sekarang fokus nanti untuk buat konten-konten berikutnya, saya fokus membahas koin-koin yang ada di toko kripto ya, dan juga saya akan bahas juga koin yang ada di Indodax. Bagi teman-teman yang udah nyaman di Indodax, itu tergantung teman-teman mau milih Indodax atau milih toko kripto atau memilih rekeningku. Jadi pilihan itu ada pada teman-teman masing-masing ya. Mau nyamannya di mana, rekeningku, Indodax atau toko kripto. Silahkan dipilih aja ya. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi akan saya bahas juga beberapa koin nanti ya. Walaupun ada beberapa koin yang di Indodex tapi tidak ada di toko kripto. Ada beberapa koin toko kripto tidak ada di Indodex. Oke, itu ya teman-teman. Jadi pilihan ada pada teman-teman masing-masing ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.